Satu surat ini adalah surat andalan kita. Surat yang sering kita baca. Surat yang sering kita baca. Dalam semua sholat. Nggak pernah ketinggalan. Surat apa itu? Surat apa? Al-Ikhlas. Kompak jawabannya. Al-Fatihah kan surat wajib kan? Ya, surat wajib. Setelah baca surat Al-Fatihah, biasanya ibu lebih suka baca surat yang mana? Itu dia. Ya kan Bu? Surat Kul. Yang sering dibaca itu Kul huwallahu ahad. Nah, ini kita coba akan bahas ya Bu. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ayo kita sama-sama dulu baca ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang tahu artinya? Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Allahus samad. Apa Allahus samad? Allahus samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Jadi gantungan kita itu Allah. Allah tempat bergantung. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nggak punya anak, nggak punya ibu. Nah itu ya. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad apa artinya? Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Ya Bu, tidak ada yang bisa menyerupainya. Nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat yang sering kita baca. Ibu-ibu kenapa sering baca kul ini? Al-Ikhlas ini Bu. Kenapa Bu? Kenapa Bu ibu baca kul huwallahu ahad? Surat yang paling hafal. Oke. Terus yang lain kan hafal juga tuh. Pendek. Surat pendek. Tapi ada loh Bu yang paling pendek, lebih dari pendeknya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kautsar. Ya kan? Suratnya pendek 3 ayat. Surat Al-Kautsar dan surat apa yang 3 ayat? Al-Asr. Al-Kautsar dan Al-Asr. Tapi kita sering membaca Al-Ikhlas ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada seorang imam. Imam di zaman Rasul selalu membaca surat Al-Ikhlas ini. Sampai jamaahnya paham betul dan sudah jadi rahasia bersama. Dalam hati makmumnya pasti kul huwallah. Jadi setelah dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat lain. Baru ditutupnya dengan Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Jadi begitu terus. Sampai imam makmumnya itu tahu bahwa dia itu pasti akan membaca surat Al-Ikhlas. Misalnya amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim sampai akhir. Nanti pasti kul huwallahu ahad. Nanti rakaat keduanya misalnya at-takatsur misalnya. Nanti setelah itu kul huwallahu ahad lagi. Sampai jamaahnya ini menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, imam kami itu selalu membaca kul huwallahu ahad sampai kita tuh bosan rasanya. Setiap kali dia jadi imam pas
mesti baca qul huwallahu ahad. Apa kata Rasulullah? Oh iya gitu. Akhirnya Rasulullah tanya, Bapak mungkin gitu ya. Iya betul, kata jamaah Bapak selalu membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kalau boleh tahu kenapa? Kalau ibu tadi kan pendek, mudah, paling hafal, ya kan? Padahal di kepala kita tuh habis ini saya mau baca atin lah. Tapi tiba-tiba aja qul huwallahu ahad lagi. Mau baca surat Al-Asr, qul huwallahu juga gitu kan. Karena saking mudahnya surat itu. Ternyata imam tadi ketika ditanya, ya, kenapa baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad? Apa jawabannya, Bu? Saya itu suka banget, cinta sekali dengan surat Al-Ikhlas. Artinya itu loh, saya suka sekali. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya cintamu terhadap surat Al-Ikhlas menjadikan Allah cinta kepadamu. Nah, jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas tuh Bu, subhanallah, mendatangkan cinta Allah. Tapi bacanya bukan karena mudah, karena cinta. Nah ini. Maka surat Al-Ikhlas ini termasuk surat yang harus sering-sering kita baca. Kalau boleh kita sanggup berapa Bu? 10 kali? 100 kali? 1000 kali? Lakukan. Karena itu ada keutamaan yang luar biasa. Makna yang sangat mendalam. Maka apa kata Rasulullah kepada istrinya Aisyah? Aisyah, hendaknya kamu setiap mau tidur hatamkan Al-Quran. Nih Bu, Al-Quran segini nih, dihatamkan setiap mau tidur. Pernah Ibu hatam dalam sehari? Iya. Ternyata kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana caranya ya menghatamkan Al-Quran sebanyak ini setiap mau tidur? Walaupun ada Imam Syafi'i itu hatam nih Bu. Dalam satu hari bahkan bukan sekali dia menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena sudah hafal. Sekali duduk itu insya Allah tuh cepat. Kalau orang biasa sudah hafal maka jadi bacaannya lebih cepat. Ya kan? Jadi apa kata Rasulullah? Aisyah baca qul huwallah 3 kali sama dengan menghatamkan Quran. Itu yang dilakukan oleh Aisyah setiap mau tidur. Baca kul ya, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Berapa kali Bu? Sama dengan hatam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara karena hadis itu kemudian kita tidak membaca Al-Quran dari awal. Tetap kita membaca Al-Quran dari awal, ya Bu. Misalnya kita sudah habis 2 lembar, kemudian mau selesai, maka kita tutup dengan baca qul huwallah 3 kali. Setiap hari. Bahkan kalau bisa ya Bu, baca qul huwallah itu kalau memang bisa 100 kali, lakukan 100 kali. Insya Allah hajat kita dunia akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.